Kenalilah Tuhan sebelum berdoa. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan diberkati selalu. Saudara-saudariku terkasih, berbicara tentang sesuatu yang kita tahu baik dan kita kenal, pasti pembicaraannya objektif. Tetapi berbicara tentang segala sesuatu yang tidak kita kenal secara baik, atau bukan lahir dari pengalaman, tetapi hanya lahir dari membaca atau bersumber dari Google, pembicaraan kita lebih berorientasi pada subjektivitas. Kemudian kita terjemahkan sesuai dengan kondisi batin kita, lalu kita ungkapkan sebagai suatu kebenaran. Demikian pun halnya dengan berdoa. Kalau kita mengenal dengan baik siapa itu Tuhan, maka doa kita itu akan terungkap secara baik, benar, dan realistis. Tetapi jika kita tidak mengenal Tuhan secara baik, maka doa-doa kita cenderung sepertinya mau mengambil hati Tuhan. Sepertinya mau menderetkan sejumlah kebaikan agar Tuhan tahu kita baik. Dan sepertinya secara tidak langsung kita merendahkan dan membawa kesalahan orang lain di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk kenal Tuhan lebih dahulu sebelum kita datang kepadanya, berdoa maupun beriman kepadanya. Dalam bacaan pertama, orang-orang Israel mau datang kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan itu pengasih dan pemaaf. Sekalipun Ia menghukum, Ia melukai, Dia pula yang mengampuni dan membalut luka-luka kita. Tetapi Nabi Hosea mengungkapkan kepada mereka bahwa cinta kasih setia manusia itu seperti embun dan kabut pagi yang hilang ketika matahari beranjak naik. Apa yang dipentingkan Tuhan menurut nubuat Hosea adalah pengenalan akan Tuhan secara baik. Bukan korban-korban bakaran, bukan doa-doa yang panjang-panjang, atau bukan rumusan kalimat yang indah di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Injil, Yesus mengemukakan orang yang suka membenarkan diri dan merendahkan orang lain adalah orang Farisi dan pemungut cukai, datang bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Orang Farisi datang bukan menyerukan supaya Tuhan mendengarkan dia, bukan untuk ia mendengarkan apa kata Tuhan, tetapi ia meminta Tuhan agar Tuhan mendengarkan dia. Apa yang didengarkan Tuhan dari dirinya? Ia menderetkan sejumlah kualitas dirinya, dan tidak cukup sampai di situ, ia merendahkan pemungut cukai yang ada di sampingnya. Ia mengira bahwa dengan menyebut segala kebaikannya, dengan segala kesombongannya,
dan juga dengan merendahkan menyebut kesalahan orang lain di hadapan Tuhan, Tuhan akan menerima doa-doanya. Sedangkan pemungut cukai itu bahkan berdiri jauh-jauh dan tidak berani untuk menatap ke atas langit. Dan ia hanya mengungkapkan, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku orang berdosa." Orang pemungut cukai ini menurut Yesus adalah orang yang doanya diterima karena datang di hadapan Tuhan dengan pertama-tama mengetahui bahwa Tuhan itu berbelas kasih. Maka tidak perlu mengubah cara hidup, memoles hidup di hadapan Tuhan, karena ia lebih tahu tentang kita daripada bahkan diri kita sendiri. Ia dibenarkan karena datang dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri. Dan ia yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dirinya. Saudara-saudariku terkasih, mengenal Tuhan sebelum berdoa atau sebelum percaya kepadanya, itulah panggilan kita sebenarnya. Panggilan kita seumur hidup. Sampai kapan kita mau membohongi Tuhan, membohongi sesama dengan doa-doa yang panjang-panjang, dengan merendahkan orang lain, dan juga dengan mengangkat diri kita di hadapan Tuhan setinggi langit. Tidak penting dan tidak perlu. Yang dibutuhkan dari kita adalah sadar kita ini orang berdosa. Maka Tuhan akan mengalirkan belas kasih-Nya dan pengampunannya kepada kita. Marilah kita kenal Tuhan sebelum kita berdoa dan kita beriman, agar di hadapannya kita tidak memamerkan kebaikan palsu kita, tetapi kita mengungkapkan diri kita apa adanya. Tuhan sangat berkenan akan orang yang merendahkan diri dan menyadari siapa dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.